Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul 4 dari PBO, yaitu Abstraction. Sebelumnya saya menyarankan kepada teman-teman untuk memahami terlebih dahulu video-video yang sebelumnya, karena antara video satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Jadi, jika teman-teman masih belum memahami dari modul-modul sebelumnya, maka nanti akan berpengaruh juga ke pemahaman teman-teman di modul 4 ini, seperti itu. Oke, langsung masuk ke abstraction, di mana sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai inheritance, overriding, overloading, dan lain sebagainya. Nah, di modul 4 ini kita akan memahami atau belajar ya mengenai abstraction class dan abstraction method. Nah, di sini di dasar teorinya telah disebutkan bahwa abstract class itu adalah sebuah kelas yang mendefinisikan atau mendeklarasikan dengan modifier abstrak. Kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai access modifier, kan ada banyak ya, ada public, ada abstrak, final, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini ini yang akan kita bahas mengenai access modifier abstrak untuk kelas dan metode, seperti itu. Nah, di abstrak kelas sendiri itu berarti adalah sebuah kelas ya yang dengan modifiernya itu abstrak, di mana jika menggunakan access modifier abstrak itu berarti kelas tersebut itu tidak akan bisa diinstansiasi. Instansiasi itu artinya tidak bisa di-run gitu ya. Jadi kalau semisal kita run, maka nanti tidak akan keluar output apa-apa gitu. Karena memang abstrak kelas sendiri itu dia tidak akan terbaca di output seperti itu. Nah, abstrak kelas sendiri itu dia bisa memiliki sebuah metode ataupun tidak. Gitu. Jadi, abstrak kelas itu dia bisa memiliki abstrak metode ataupun tidak. Nah, sedangkan jika sebuah kelas itu memiliki abstrak metode 1, maka kelas tersebut harus didefinisikan sebagai abstrak kelas. Jadi gini, semisal kita membuat suatu kelas ya, abstrak kelas di sini. Nah, isinya ini itu boleh ada abstrak metodenya ataupun tidak. Itu ya, bebas, isinya bebas. Tapi, kalau semisal dalam suatu kelas itu dia berisi suatu abstrak metode, berarti secara otomatis kita harus mengubah kelasnya itu menjadi abstrak gitu. Jadi intinya abstrak method itu hanya bisa inisialisasi di abstrak kelas gitu ya. Nah, abstrak method itu apa? Abstrak method itu dia adalah suatu metode ya yang tidak memiliki body method. Body itu apa? Body, kan misal kita buat metode nih ya. Nah, kan pasti dalam metode tersebut itu kan pasti ada isinya kan biasanya. Misalnya integer apa gitu kan yang di dalamnya ini, ataupun bisa berisi rumus-rumus gitu kan untuk yang metode sebelumnya. Nah, untuk abstrak kelas ini, maksudnya untuk abstrak metode ini, abstrak ini itu tidak bisa berisi body, tapi dia itu hanya bisa berisi kosongan gitu. Jadi kalau semisal kita buat abstrak method itu ya cuma abstrak method, cuma buat metodenya aja. Nah, nanti isinya gimana? Nah, isinya nanti itu akan kita isi atau kita edit di overriding atau overloading di sub method di kelas lain. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya untuk abstrak method sendiri, abstrak method itu adalah sebuah metode ya, yang dia itu beda dari metode yang lain karena abstrak method ini dia itu tidak memiliki isi atau tidak memiliki body method. Ya, jadi abstrak method itu hanya sekedar penginisialisasian metode itu sendiri gitu.
Nah, nanti setelah kita inisialisasi, terus metode itu cara penggunaannya gimana gitu kan ya. Nah, untuk cara penggunaan dari abstract method sendiri, dia itu akan digunakan nanti di subclass lain gitu ya, bukan di abstract class-nya. Nah, biar nggak bingung nih ya, biar nggak bingung, saya kasih contoh. Jadi di sini itu kan ada sebuah kelas perhitungan, yaitu kelas abstrak ya kan. Nah, dalam abstrak kelas ini dia itu memiliki dua abstrak method. Nah, ini yang dinamakan sebagai abstrak method. Ya kan? Ini ada tulisan abstraknya, lalu diikuti dengan tipe datanya apa terlebih dahulu, lalu kita tuliskan dengan nama metodenya apa, yaitu ada metode rumus dan metode keterangan. Di mana masing-masing metode ini dia punya parameter, ya kan? Kita punya parameternya masing-masing. Nah, jadi untuk di abstrak kelas ini, kita itu hanya bisa menginisialisasi atau hanya bisa membuat metodenya aja tanpa menyertakan isi dari metode tersebut. Ya. Nah, lalu cara penggunaan dari metode ini itu seperti apa, gitu kan? Nah, penggunaannya itu akan digunakan di subclass dari kelas perhitungan ini. Gitu nantinya. Jadi kan di sini ada kelas IMT ya. Nah, kelas IMT ini itu kan subclass ya atau anak kelas dari abstrak kelas perhitungan tadi yang di atas ya kan. Nah, dalam anak kelas ini dia itu bisa menggunakan metode yang sudah kita inisialisasi di atas. Jadi, kelas IMT ini dia itu bisa menggunakan abstrak method yang sudah kita deklarasikan di abstrak kelas perhitungan. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat, ini adalah metode yang tadi di atas kan ya, abstrak method dengan nama rumus dan dengan nama keterangan, gitu kan? Nah, jadi istilahnya abstrak method itu dia hanya bisa diinisialisasi di abstrak class. Jadi penggunaan abstrak method ini hanya bisa diinisialisasi di abstrak class. Tapi penggunaannya dia bisa digunakan berulang kali di anak kelas dari abstrak class ini. Gitu. Jadi ini kan ada anak kelas IMT. Nah, IMT ini dia bisa mengakses atau bisa memberikan isi dari tiap metode yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Seperti itu. Jadi, tadi kan cuma ada pendeklarasian aja ya, rumus gitu kan, metode rumus dengan parameternya. Nah, di kelas IMT dia bisa mengisikan nih, sudah ada isinya kan? Sama juga untuk di metode keterangan. Jadi, istilahnya ya teman-teman, abstrak kelas ini hanya bisa kita buat atau hanya bisa kita inisialisasi di abstrak kelas. Harus sama-sama abstrak. Gini. Nah, di abstrak kelas ini, dia ini cuma bisa dibuat aja. Belum kita masukin isinya. Jadi cuma bisa kita buat metode rumus, metode keterangan, ataupun metode-metode yang lain. Nah, metode-metode tersebut itu bisa kita modifikasi isinya. Jadi, satu metode ini, misalnya satu metode keterangan, itu dia bisa berisi macam-macam isi, tergantung dari yang kita butuhkan gitu. Jadi, untuk di subclass yang lain, itu kita tetap bisa menggunakan nama dari metode keterangan ini tanpa kita harus membuat metode tersebut kembali gitu kan. Jadi istilahnya abstrak method ini itu bisa memudahkan kita untuk efisiensi dalam penulisan coding seperti itu. Jadi di abstrak method ini kita buat dulu apa aja metode yang kita butuhkan. Nah, setelah kita tulis, kita bisa
memodifikasi dari isi metode-metode tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, tanpa kita harus menginisialisasi atau kita harus membuat metode lagi dari awal seperti itu. Ya, jadi abstract method ini hanya bisa dimodifikasi di subclass, ya, tidak bisa di abstract class. Kalau misal di sini ini ya kita buat isinya seperti ini. Nah, maka nanti itu error. Misal ini di sini kita kasih integer tinggi gitu. Nah, maka nanti itu error karena di sini keterangannya abstract method cannot have a body. Jadi abstract method itu dia tidak bisa memiliki isi. Gitu. Oke. Jadi mungkin untuk abstract class sendiri sudah cukup ya. Lalu kita lanjutkan ke final keyword. Nah, final keyword itu apa? Nah, jika pengguna atau kita itu ingin suatu kelas itu tidak lagi diturunkan atau suatu metode tidak dapat kita overriding lagi. Nah, maka digunakanlah suatu keyword yang namanya final. Nah, jadi istilahnya final ya. Kalau sudah final berarti kan sudah akhir gitu ya istilahnya, sudah selesai gitu. Jadi kelas yang akan kita buat itu tidak bisa diturunkan lagi atau tidak akan bisa memiliki subkelas atau anaknya gitu lah istilahnya ya. Nah, contohnya kalau di codingan, semisal di sini. Semisal di sini saya menambahkan ya depannya itu yang di sini. Saya tambahkan di sini final gitu. Final. Nah, maka nanti kelas perhitungan ini dia tidak akan bisa memiliki anak kelas. Kelas IMT ini sudah tidak bisa lagi karena kelas perhitungan itu dia sudah memiliki keyword final atau keyword yang membuat kelas tersebut tidak dapat diturunkan kembali seperti itu. Nah, sama seperti metode. Nah, kalau misal di sini kita tambahkan final di depannya, maka nanti metode ini dia tidak akan dapat di overriding di kelas-kelas yang lain. Nah, inilah kenapa teman-teman saya sarankan untuk teman-teman memahami materi dari modul-modul sebelumnya. Karena materi ini itu melanjutkan dari materi-materi yang sebelumnya. Kalau teman-teman belum paham terkait overreading, overloading, access modifier, maka nantinya teman-teman akan susah dalam memahami isi dari materi abstraction ini, seperti itu. Jadi kalau semisal pada metode kita tambahi keyword final ya, maka metode tersebut tidak akan diturunkan, tidak akan bisa ter-overriding atau tidak akan bisa kita ganti isinya gitu istilahnya. Tidak akan bisa kita pakai di subclass yang lain seperti itu. Ini adalah sintaks dari penggunaan final keyword pada kelas dan method. Jadi setelah access modifier, kita bubuhi keyword final di depannya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi dari abstraction sendiri cukup sekian. Di video selanjutnya akan saya bahas mengenai latihan di modul 4 ini.